Selamat malam para pencinta RC. Kali ini saya mau cerita tentang charger ya. Ini charger salah satu ya salah 4 yang saya punya. Masih ada lagi charger di atas di lantai 2, cuman saya nggak turunkan. Ya, saya akan cerita sedikit mengenai charger. Charger LiPo seperti ini adalah salah satu investasi yang harus kita jaga dan harus kita punya untuk memulai RC apa aja, RC car, RC drone, RC aero modeling, apapun semua butuh charger ya kan, karena kita menggunakan baterai cas ya. Kita menggunakan baterai seperti ini, baterai LiPo namanya, lithium polymer, yang dia mempunyai dua konektor discharge dan konektor balance ya. Ini kenapa makanya baterai LiPo kok ada dua kabel, buat apa om? Satunya dipotong aja gimana ya, kalian nggak bisa ngecas, nanti nggak bisa ngecas dengan balance ya. Dulu pertama kali saya punya charger ini guys, ini charger pertama saya dalam pada saat kira-kira mungkin sudah 6 tahun yang lalu kali ya. Umurnya udah 6 tahun, maka udah buluk ya. Masih bisa, cuman dia internal power supply-nya rusak, jadi saya nggak bisa pakai AC, saya bisanya pakai DC. No problem, tapi fungsi chargernya saya suka. Menurut saya ini lebih bagus daripada yang biru itu, yang IMAX biru itu ya. Lebih bagus. Nah, untuk charger zaman dulu ya, itu dia menggunakan konektor seperti ini, namanya banana konektor. Terus balance-nya banyak. Ini balance konektornya banyak. Ini 2S, 3S, 4S, 5S dan 6S. Kalau yang baru-baru nggak perlu. Ya cuma perlu satu aja guys. Sorry, 2 ya. 2. Ini untuk discharge, ini untuk balance. Udah. Balance-nya cuma ini tok, cuma satu. Tapi kalau yang zaman lama seperti ini, yang IMAX biru juga banyak seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan dengan baterai kita. Nah ini misalnya seperti ini ya, baterainya berarti dimasuk ke 3S ya. Masuk ke 3S seperti ini, masuk. Ya. Nah, terus mode apa yang kita pakai pada saat pengecasan? Itu kita menggunakan mode balance ya, mode balance. Oke, kita masukin. Oke, saya pakai toolkit RC ini karena ini layarnya OLED ya, lebih kelihatan di kamera daripada layar itu LCD ya. Jadi ini saya untuk menunjukkan aja. Ini charger yang terakhir saya beli. Saya suka ini karena apa? Karena ada 2 port. Oke. Jadi gini ya guys, kenapa kok saya punya charger ini banyak? Ya karena baterai saya banyak. Saya butuh cepat untuk ngecas. Satu, yang kedua, karena ternyata setelah saya cek per masing-masing charger ini, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri gitu. Jadi saya tidak bisa hanya mengandalkan di satu ini aja, terus bisa semua baterai. Saya cuma simpan ini, yang lain saya jual gitu. Ternyata enggak juga, enggak bisa seperti itu. Justru baterai charger yang lebih bandel ya, yang ini malah, yang lama ini. Tetapi nggak enaknya dia kan nggak ada li-ion ya kan, terus fungsi-fungsinya terbatas gitu. Tetapi untuk baterai-baterai jenis lama ya kayak nikel metal itu malah handal yang ini. Yang kedua yang ini saya suka karena ini dia nggak perlu power supply ya. Power supply-nya internal nih. Oke, nanti saya tunjukkan. Oke, jadi untuk kita ngecas ya, itu kita cas, kita pilih LiPo, misalnya auto, modenya charge,
Ya, di sini modenya ada 3, charge, discharge, dan storage. Ya, saya cuma menganjurkan Anda memakai 2 aja, charge dan storage aja yang kita pakai ya. Jadi diingat-ingat cuma 2 aja, charge dan storage, itu yang akan kita pakai selamanya. Kemudian end voltage, kalau LiPo itu pasti 4,2. Charge current kita sesuaikan dengan baterai yang kita punya. Misalnya ini 2,2 ya. 2,2 ya, berarti ini kita set di maksimalnya di 2,2. Maksimal loh ya. Kalau 1 ampere gimana? Kalau 0,1 ampere gimana? Bisa nggak? Bisa. Cuman lama ngecasnya ya. Kalau saya paling tidak untuk baterai di atas 1 ampere minimal ya, minimalnya 1 ampere aja. Maksimalnya ya sesuai dengan angka yang ada di sini gitu. Kemudian lalu kita start ya, kita start. Oke. Jadi itu caranya untuk ngecas ya. Oke. Untuk ngecas itu kita butuh 2 charge ya. Di charger yang baru itu tidak ada mode charge atau balance charge karena dia langsung auto guys. Dia auto dengan ngecas dengan balance gitu. Beda dengan yang ini. Beda dengan yang ini ya. Coba nanti saya tunjukkan. Saya tunjukkan nih. Ya, ini ada charge aja. Ini charge ya, kebaca ya. Terus dia ada fungsi discharge, ada fungsi storage, dan ada fast charge, dan ada balance. Ya, jadi bisa lihat sendiri ini ada charge, ada balance ya, sendiri-sendiri dia. Kalau di yang model-model baru dia nggak ada. Seperti ini kita lihat ya. Ini dia tidak ada mode balance atau apa. Charge, discharge, storage ya. Oke. Nah ini charge, discharge, storage, DC power ya. Jadi tidak ada mode yang kayak sana tadi dengan balance atau nggak balance, nggak ada. Yang populer itu charger itu ISDT ya. ISDT yang model ini yang paling laku, yang banyak. Ini yang model yang tengah-tengah baru keluar, bukan akhir. Terus saya juga punya toolkit RC. Saya suka ini kenapa? Karena dia bentuknya compact ya, bentuknya compact. Saya tunjukkan. Ini dia ada banyak fungsi. Ini pakai touchscreen. Ada charger, ada pengukur. Ini pengukur baterai ya. Bisa output langsung power supply. Ada setting. Dan kemudian dia bisa juga, andaikan kita mau servo tester, ini bisa pakai ini. Ada output 2,1 ampere, volt 5 volt 2,1 ampere ya. Misalnya buat ngecas HP kita ya bisa juga pakai ini. Gitu. Ya, sama dilengkapi dengan XT60 dan balance 6S sampai 6S. Wah, kalau baterai kita 8S gimana guys? Nah itu, kalau 8S pakainya yang ini guys. Oh nggak ada, ini 4S juga. 8S jarang ya. Itu akan harganya akan lebih mahal juga ya. Jadi secara interface atau menu-menu dua charger ini sama sih, kurang lebih sama. Tapi fungsinya lebih banyak kan ini.
lebih durable ini, lebih mobile yang ini kalau menurut saya ya, karena kita nggak perlu bawa adaptor lagi. Ini masih perlu adaptor, nggak bisa pakai listrik AC. Ini harus adaptor. Nah, inputnya kan ini. Bisa pakai baterai nih, kalau kita mau ngecas yang baterai lebih kecilnya bisa tuh. Ya. Terus nah kalau ISDT itu dia tidak dilengkapi sama ini guys, dia nggak ada outputnya. Kalau mereknya Toolkit RC itu dia lebih lengkap ya. Ya suka-suka kalian deh mau yang pakai yang mana. Kalau saya punya dua-duanya karena masing-masing ini punya punya kelebihan sendiri. Kalau saya ya ini dan ini. Oke. Itu opsinya. Ditambah yang ini karena dia ada servo testernya. Ini kecil-kecil cabai rawit guys. Ini yang enak. Cuma apa? Ini ada nggak enaknya, yaitu kalau misalnya kita tinggal ya baterai ini, kita lupa, kita udah penuh nih, misalnya ngecas udah penuh, terus dia kan udah nggak ngecas, tapi andaikan baterainya masih nancep di sini, itu baterainya bisa kesedot masuk ke chargernya. Akibatnya baterainya habis perlahan-lahan guys ya. Jadi kalau ini harus ditungguin nih ngecasnya. Overall dia bagus fungsinya, cuma ya itu kekurangannya itu aja. Kalau baterai charger ISDT walaupun dia sudah penuh dan baterai masih nancep, itu dia nggak akan nyedot tenaganya guys, beda sama yang ini. Kalau ini nyedot tenaganya, jadi input dari sini dimatikan, akhirnya dia mendapat power dari baterai ini gitu. Ya jadi dia bisa apa namanya, bisa mendapat power dari sini dan dari sini gitu ya. Jadi dia bisa dua macam gitu ya guys. Jadi ya itu saya sedikit cerita bagaimana dan guna dari kedua konektornya tadi ya gitu. Jadi fungsi yang Anda gunakan di sini adalah fungsi balance charging dan storage. Storage buat apa? Storage ya, namanya storage buat nyimpen baterai kita. Kalau misalnya baterai kita sudah tidak dipakai ya. Mungkin mabarnya cuma seminggu sekali kan guys. Ya udah. Habis mabar kita simpen baterainya ini dengan storage mode. Jadi storage mode itu voltasenya 3,85 nih ya. Saya tunjukkan baterainya kalau kita ke storage, maka ini di 3,5 ya kan, 3,85 ya. Jadi kalau nanti kita ngecas 3,85 volt per sel, maka chargernya akan mati gitu. Jadi itu supaya baterai kita awet. Gimana biar awet? Ya otomatis kita harus pakai charger yang bagus. Cara ngecasnya bagus, cara perawatan baterainya bagus, penggunaannya pun bagus ya. Saya sudah bahas di video tentang LiPo di video yang sebelumnya. Oke, itu aja tentang charger. Semoga bermanfaat. See you guys.